Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya Bimanyu, maker produk AP Blitar ya. Terima kasih barusan chat di saya Mas Musleh Abdullah Malik apa Sidik tadi ya. Tadi udah chat saya tanya, Kang ada MBR ready kah? Yang seperti punya, kalau nggak salah yang dikirim tadi punyanya Mas Sapri kayaknya punyanya Mas Sapri. Saya bilang ada ready, MBR ada ready, tapi SMPS-nya saya nggak ready. SMPS-nya saya kehabisan. Terus saya juga tanya, Mas punya SMPS enggak? Bilangnya saya ada Kang, tapi 12 volt. 12 volt mungkin sekitar 10 atau 20 ampere ya. Saya bilang cukup lah itu kayaknya kalau 12. Tapi saya cek dulu, apakah dengan 12 volt itu bisa mengcover sampai tegangan seputaran 4 atau 5 volt kan gitu ya. Nah ternyata sudah saya cek modulnya itu bisa Mas. Jadi Mas Malik ya, Mas Malik apa Mas Abdul ya, kalau monitor ya, bisa SMPS yang jenengan punya itu bisa dipakai sebagai suplainya MBR DAB. Ini yang versi 2022. Versi 2022 itu sudah tak jelasin ada dua jenis ya. Yang satu pakai box hitam, yang satu pakai box akrilik. Ya. Yang satu pakai box akrilik. Nah, yang pakai box akrilik itu semua sudah tertata di dalamnya. Jenengan nggak perlu lagi ngatur potensio SMPS-nya. Ya, nggak perlu lagi ngatur potensio SMPS-nya. Nah, supaya jenengan tahu gimana sih sistemnya yang yang tidak jadi satu ya, yang pisah-pisah itu, yang SMPS sendiri, yang akrilik yang jadi satu tuh. Kalau yang akrilik jadi satu box, tapi kalau yang bukan akrilik itu kan SMPS dengan modulnya kan tumpuk gitu ya, tingkat gitu ya. Yang atas SMPS-nya, yang bawah modul MBR-nya. Versinya sama-sama 2022, auto ampere juga, modenya juga sama, denyut konstan, bisa jadi MBR, bisa jadi PSU. Ya. Oke, nggak lama tak jelasin biar jenengan atau Mas siapa tadi Mas Abdul ya, nggak bingung cara nyetingnya. Nanti seperti ini, tak balik kamera dulu. Saya taruh. Jadi setiap kali ada sesuatu yang mungkin di saya nggak ada atau jenengan yang punya, itu tak kasih penjelasan ya. Di sini ada dua buah MBR. Yang satu sudah jadi SMPS-nya semua ada di dalam sini. Ya, ada dua buah MBR. Yang ini akrilik Mas. Ini punyanya antara dua orang. Tanggungan saya dua orang nih, Bang Fauzan atau Bang Zo, yang pemilik Facebook Zo Sitepo dari Brastagi. Orderannya seperti ini ya. Ya. Jadi ini sudah include di dalamnya. SMPS-nya sudah ada di dalam, sudah tak setting semuanya. Jenengan nggak perlu ribet lagi nyeting. Ini sudah ada di dalam semua. Ini ada SMPS besar 10 ampere. SMPS 10 ampere itu tak keluarin casingnya, tak ambil dalamnya saja, tak tata di sini. Dan ini MBR-nya. Seperangkat-perangkat semuanya ada di sini, sudah lengkap, tinggal colok listrik, cek, udah. Tinggal jenengan mainkan potensio denyut, potensio voltase. Di sini ada namanya. Di sini ada namanya, kemudian pokoknya ini dibilang agak eksklusif lah dibanding yang versi dibanding yang box hitam. Kalau box hitam kan biasa aja. Kalau ini kan apa ya? Lebih menarik lah tampilannya. Coba tak nyalain ya. Coba saya nyalain biar jenengan enggak penasaran kalau yang model ini. Ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini belum ada display namanya ya. Ya, Mas Musleh sudah monitor. Oke, Mas Musleh. Sorry, saya mungkin sebut nama tadi salah kali ya, karena ya barusan chatting, barusan ngobrol, saya belum hafal. Mas Musleh, kalau yang ini yang include sama casing akriliknya, dan ini nggak bisa jenengan ambil karena ini sudah dipesan orang, sudah dibayar orang. Nah, kalau di sini nanti ini ada namanya Mas, misalnya Musleh Flasher atau Abdullah. Pokoknya nggak huruf yang menyilang ya, karena ini basicnya kotak-kotak. Di sini sudah ada namanya, jenengan tinggal mainkan ini denyut kan. Nah, ini lampu denyut di sini.
Kemudian ini voltase. Sampai 5,4 volt. Ini sampai 5,4 volt. Ya, 5,4 volt bisa dijadikan denyut maupun konstan. Tampilannya lebih menarik, tapi kalau bagi orang-orang yang yang penting fungsinya aja lah ya. Saya pakai juga di dalam rumah, nggak kelihatan orang kok. Nah, monggo pakai yang selain ini. Biasanya yang kayak gini tuh ditaruh di counter-counter yang istilahnya user atau pelanggan jenengan, pelanggan teman-teman, rekan-rekan itu ngelihat, oh alatnya kok canggih ya, gini. Padahal sebetulnya dari sisi tampilannya memang kelihatan menarik gitu loh. Nek dalamnya sama dengan yang box hitam, nanti yang tak jelasin yang box hitam. Ya. Ini sudah include di dalamnya semua, jenengan cuma ngatur 2 buah potensio aja. Potensio voltase dan potensio denyut. Ampere nggak perlu kita ngatur karena ini sudah auto ampere. Ada tambahan di sini, display namanya ada, kemudian volt ampere, MBR, kemudian ini kalibrasi tegangan di gerbang MOSFET. Ini udah tak setting semua. Nah, tegangannya tadi sampai seputaran 5,4 volt ya. Kalau dipakai untuk ngejahikan atau sebuah HP udah cukup banget dengan 5,4 volt. Ini sudah cukup. Oke. Yang ini jenengan nggak perlu tak lanjutin penjelasan karena ini udah jadi, udah tinggal colok. Udah siap dipakai gitu ya. Kok mati? Ya belum ada IC-nya, Mas. Ini belum ada IC-nya. Jenengan lihat di sini belum ada IC. Ya. Di situ belum ada IC display namanya, belum ada di situ. Atmeganya belum terpasang. Jadi kadang nyala, kadang tidak. Kalau pas kristalnya kena getaran, di sini ada 00000. Tapi kalau nanti udah terisi IC Atmega display nama, nanti di sini muncul namanya siapa. Oke. Ini nggak perlu tak jelasin panjang lebar karena yang jenengan butuhkan yang bukan model ini. Yang bukan model ini. Oke, saya matikan. Nah, yang Mas Musleh ambil itu kan versi ini. Versi yang box hitam. Sedangkan saya SMPS-nya nggak ada, Mas. Saya kehabisan SMPS kemarin, datang 15 kalau nggak salah itu habis SMPS-nya. Ini tinggal modulnya tok. Berarti kalau ini modulnya berarti SMPS-nya nggak ada, berarti nggak mungkin bisa dipakai kan? Karena SMPS-nya nggak ada. Nah, gimana supaya bisa digunakan? Mas Musleh tadi udah punya SMPS tersendiri di rumah, cuman bilangnya 12 volt. 12 volt itu bisa nggak Kang kira-kira mencapai 4 volt? Nah, kemudian saya tanya balik, Mas, itu kalau dimaksimalkan di trim pot bisa keluar sampai berapa? Pernah saya cek infonya sampai 13 Kang, 13 volt. Oke lah, 13 volt. Nah, saya bilang, tunggu Mas, coba saya cek modul ini dengan 13 volt itu udah nyampe berapa gitu ya. Karena yang Mas Muslih butuhkan pokoknya sekitaran 4,2, 4,3 volt saya sudah cukup Kang. Nah, sudah saya cek. Jadi nanti gini Mas, ini jenengan punya PSU sembarang lah, PSU kecil-kecilan lah, 1 ampere pun enggak apa-apa, 2 ampere pun enggak apa-apa ya. Ini saya kenapa kok saya produksi MBR, kenapa saya masih pakai PSU pabrikan kayak gini udah lama. Ini cuma saya butuhkan untuk testimoni sebelum modul MBR saya itu disuplai dengan tegangan ampere besar. Ya. Jadi ini untuk tester. Semua anak-anak yang di sini tak kasih ini satu hanya untuk tester. Contohnya seperti ini ya, Mas Musleh ya, ini saya nyalakan. Di sini kan bisa kita atur nih, mulai 0 sampai 14,2 volt ya. Kelihatan ya Mas ya? Kelihatan masih ya. Nah, yang saya butuhkan ini hanya untuk ngetes. Artinya dengan 14 volt supply ini berapa output yang keluar dari MBR-nya ini gitu loh. Ya toh? Jenengan tadi punya SMPS bilangnya 12 volt. Oke, berarti ini saya setting 12 volt lah. Saya kasih 12 volt dulu. Hanya sebagai patokan. Karena MBR itu kan menurunkan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, tetapi ampernya yang di-up-kan. Ampernya dikuatin. 12 volt ya Mas. 12 volt, ini ampernya tak kasih kecil aja hanya untuk ngetes aja kok. Atau saya kasih 2 ampere nggak apa-apa, ini maksimalnya kan 2 ampere. Nah, di sini Mas Muslih, ini ada plus dan min sebagai catu daya input tegangan dari SMPS. Ya, catu daya tegangan dari SMPS itu di sini.
dengan output 12 volt, dengan input 12 volt dari suplai atau dari SMPS atau dari seperti ini PSU seperti ini, berapa sih nanti yang dikeluarin MBR ini gitu kan? Berapa yang dikeluarin MBR ini gitu toh? Ya. Jadi gini, ini tak colok ke sini. Minnya di sini, plusnya di sini. Nah, ini sudah jalan, Mas. Di situ 12, di sini tertera 12,6. Jangan terlalu jadi jadi pikiran nih, karena ini kan displaynya juga display pabrikan toh. Display pabrik yang buat bukan saya juga. Nah, sebetulnya kalau jenengan nanti punya SMPS, ini saklar ini fungsi, Mas. Maksudnya fungsi apa? Gini, tak copot lagi biar paham lah. Oke. Jenengan nanti tak bawakan ini. Tak bawakan kabelnya di sini. Jadi ini input dari PLN. Ini dari PLN jenengan colok cek gitu kan, jenengan colokan input PLN, nanti outputnya dari PLN itu lewat ini, Mas. Jadi SMPS sampean itu nanti nyoloknya ke sini, masuknya ke sini. Ya. Nah, di situ ada colokan toh, berbentuk angka 8. Jadi input di sini, ini input yang colok ke PLN, untuk SMPS-nya diambil dari sini, Mas. Begitu nanti jenengan colok, terus ini saklar di on kan, tek gini, nanti SMPS-nya kerja, tegangan SMPS itu termonitor di sini. Tegangan SMPS-nya termonitor di sini. Seperti tadi. Ya. Jadi kayak gini, Mas. Nanti jenengan tak kasih ini juga, ini kabel ini, ya. Ini masuk ke sini, Mas Muslih masuk ke sini. Ya toh? Begitu di on kan cetik ini, begitu jenengan on kan cetik ini, ingat ini ada tegangan AC 220 nanti. Tegangan AC ini masuk kemana? Masuk ke SMPS box-nya itu. Kan di SMPS ada AC, kemudian ada ground, kemudian ada ini toh, plus dan min toh. Ingat, nanti bagian ground-nya dipotong ya, Mas. Tutorialnya sudah ada di grup, nanti tak tandai. Tutorial kita potong jalur groundingnya SMPS. Ya, groundingnya SMPS itu nanti kita potong supaya apa? Tidak terhubung dengan body. Nanti misalnya jenengan bingung pada saat barang udah nyampe, tak pandu cara ngemotong jalur grounding, atau ya itu tadi lihat di tutorial ada kok, di grup sudah ada itu. Ya. Jadi begitu sampean colokan ini listrik celek gini, saklar di on kan, tek gini, ini keluar tegangan. Nek biasanya orang-orang seperti ini kan dijadikan input tegangan masuk kan, tapi ini saya balik, makanya tak jelasin. Istilahnya seperti ini. Kalau Mas Muslih ini tancepin kemudian di on kan, ini nyetrum, Mas. Ini ada tegangan AC 220, ini nyetrum. Karena ini jadi output, bukan jadi input, jadi output tegangan. Ya, ini jadi output tegangan. Oke, paham? Oke, ada balasan paham ya. Jadi ini masuk ke sini, kemudian ini masuk ke SMPS. Nah, outputnya SMPS itu nanti masuk ke sini, Mas. Plus minnya masuk ke sini. Jadi masuk ke sini, ibaratnya seperti inilah, Mas. Seperti ini SMPS-nya toh. Ini SMPS. Nah, SMPS itu harus kita atur supaya tegangan bisa bermain antara 13 volt. 14 atau 13 volt. Jadi ini ya, ini tadi, ini masuk ke sini toh, masuk ke AC, masuk ke AC-nya, kemudian output DC-nya kita pasang ke bagian sini. Bagian plus dan min ini jangan sampai kebalik. Nah, begitu kita pasang di bagian ini, nanti akan terlihat di sini itu berapa outputnya SMPS itu. Oke, saya anggap PSU 2 amperan ini sebagai SMPS. Ya, saya anggap sebagai SMPS. Oke. Jadi kita abaikan aja yang ini. Ini kita abaikan, colokan listriknya juga saya abaikan karena saya kan nggak pakai listriknya. Saya tancepin di sini, jepit di sini boleh atau ditusuk di sini boleh. Ya. Saya bilang tadi kalau PSU kecilin hanya sebagai tester. Ya. Nah, di sini 11,8 atau 12, di sini 12,3. Ya. 12,3. Nah, berapa output MBR ini dengan tegangan yang kita injekkan seputaran 11 atau 12 ini ya, 11,8 atau 12, sekian ini, berapa outputnya MBR? Ya. Cara mengetahuinya gini,
emas ini jadikan konstan, jadikan mode PSU, berarti diputar ke kanan full, ya toh? Diputar ke kanan full, potensio ini paling rendah, potensio ini paling rendah itu sudah keluar 0,1 volt, 0,1 volt. Kemudian kalau emas naikkan ini potensio voltasenya MBR, ya, ini potensio voltase MBR, tidak ada hubungan dengan ini. Jadi tegangan dari SMPS atau PSU suplainya ini paten, tidak perlu kita otak-atik lagi, ya, tidak perlu kita otak-atik lagi. Yang kita mainkan cuma dua aja, potensio denyut dan potensio volt, ya. Saya naikkan lagi. Dengan 11,8 atau 12, sekian udah keluar 4,8 Mas. Berarti kalau Mas punya tadi itu SMPS pernah dicoba sampai 13 volt, berarti nanti udah dapet sing jenengan sing jenengan inginkan, rekomnya sing jenengan inginkan cuma 4,2 volt sudah terlampaui dengan tegangan sekian. Berarti SMPS-nya Mas Muslih tadi oke, bisa dipakai, aman. Karena tegangan yang dibutuhkan paling seputaran 13, paling 14, 15 ke bawah lah. Kalau ini saya naikkan, berarti ini ikut naik toh. Kalau ini ikut naik, ini juga ikut naik. Saya biasanya ngirim MBR itu saya setting cuma 5 sampai 5,5 atau di bawah 6 lah. Kenapa? Supaya FET-nya, tegangan yang menghantam ke gerbang MOSFET ini nggak besar. Jangan lebih dari 6 volt. Oke, sampai di sini paham ya Mas Muslih? Oke, ini kalau saya naikkan Mas, ini saya naikkan, ini anggap aja PSU-nya atau SMPS-nya. Kalau saya naikkan berarti ini berubah. Kalau ini saya naikkan, ini juga ikut berubah toh. Output MBR juga pasti ikut berubah. Kalau yang ini bukan output MBR loh ya, ini kalibrasi ampere, kalibrasi tegangan yang masuk di gerbang MOSFET. Ini saya naikkan Mas Muslih, saya naikkan dikit-dikit, ya. Nah, naik kan, sudah 4,9, 5 volt. Saya setting biasanya di 5,5 udah cukup. Ya. 13 volt sudah bisa keluar 5,4. Ini kalau misalkan kita mainkan denyutnya Mas, kita putar gini, nanti tegangannya naik turun Mas. Ini juga berubah-ubah, ini juga berubah-ubah. Kadang 5,4, kadang 0,1. Nah, ini yang dimaksud dengan hantaman denyut. Mode denyutnya seperti ini. Nek kepengen jadikan sebagai PSU atau sebagai suplai ke HP, jenengan harus mainkan ini konstan, lalu voltase diatur di sini. Voltasenya diatur, dijadikan 3,7 atau 3,8. Sorry, ini yang dijadikan ya. Sorry, saya nggak kok ngeliat ini toh. Ini harusnya. Ini yang dijadikan 3,7. Nah, misalkan kita sudah jadikan ini 3,7. Kenapa di sini kok 0? Nggak apa-apa, Mas. Ini nggak terbaca. Jadi tegangan yang menghantam gerbang MOSFET itu kecil sekali, nggak terbaca. Tetapi begitu jenengan shotkan plus dan min, ini naik. Ini naik. Seperti punya Mas Aldoni juga, di 3,7 baru ada tegangannya. Kok ini 3,7 nggak ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu tegangannya gede, dia akan muncul. Tapi ini begitu disotkan plus dan min, ini pasti muncul. Lek saya shotkan pakai ini nggak kuat Mas. Dengan 3,6 ini pasti jebol, ini merotek ini. Pasti bunyi tit, mati. Jadi, nek sing punya model-model seperti ini udah pernah tak jelasin bahwa yang diatur itu SMPS-nya sekali aja ngatur, voltasenya SMPS itu sekali saja ngatur, habis itu yang dimainkan cuman ini aja, denyut dan voltase MBR. Nggak usah kita mainkan ini lagi, anggap aja ini nggak perlu kita mainkan, ini udah sekali ke setting. Sekali ke setting ya udah, gitu. Nah, besok lagi kalau misalkan kita nyalakan, ya cukup kita nyalakan ini kan udah tersetting atau SMPS-nya udah tersetting gitu loh. Bagi teman-teman yang misalkan punya SMPS nganggur, nggak kepake,
Saya malah seneng, kenapa? Saya nggak harus beli SMPS dulu kan, beli SMPS ya modal 100.000 lebih, hampir 200-an SMPS-nya. Saya malah seneng gini, cepet saya ngerjain. Tapi kalau model yang akrilik wajib pakai SMPS gitu loh. Kalau yang model akrilik wajib pakai SMPS. Fungsi denyut, nah ini banyak yang belum paham memang. Fungsi denyut jenengan memang baru aja join di grup. Nanti simak-simak Facebook saya. Denyut itu untuk apa toh? Biar pemukulan ke komponen yang short itu nggak langsung besar. Gini loh mas. Biasanya teman-teman itu ya, kalau misalkan nyari komponen yang short kan pakai MBR pabrikan misalnya, atau MBR step up step down itu. Jenengan kan misalkan ini positifnya ya, negatifnya kan udah dicepet di bodinya handphone, di bodinya mesin kan. Lek pakai SMPS, pakai MBR pabrikan, itu kan modenya konstan terus. Saya kan banyak ngelihat teman-teman kalau pakai MBR pabrikan itu mesti seperti ini ya. Ini anggap aja bidangnya handphone yang kita mau tes ya. Mesti banyak yang gini, sentuhkan, lepas, sentuhkan, lepas, kan seperti itu toh. Sentuhkan, lepas, kayak takut-takut, berani-berani takut gitu loh. Sentuhkan, lepas. Nah, fungsi denyut itu menggantikan ini loh mas. Menggantikan kerjaannya sampean yang nyentuh, lepas. Sudah digantikan dengan fungsi denyutnya itu. Gak perlu takut, kenapa? Ampere terjadi itu kalau ada komponen yang short. Begitu komponen yang short hilang, biarpun itu ampere gede, nggak akan lagi ampere naik. Nggak perlu lagi kita sentuhkan, lepas, kecuali jenengan atau teman-teman itu membuat testimoni yang mau diupload di grup misalkan nih, untuk mengup MBRAB nih misalkan, supaya kelihatan sambil dibikin video ya, kayak Mas Sapri kemarin dengan 2 volt aja udah bisa keluar sampai 32 ampere. Mas Sapri kemarin kan disentuhkan, dilepas itu supaya apa? Supaya kelihatan nih membara yang komponen yang satu itu akan kelihatan. Soalnya diambil video. Saya paham. Kalau misalkan disentuhkan langsung tek gini, akan cepat sekali hilang itu. Jadi nggak sempat terekam video nanti. Membaranya komponen itu nggak kelihatan. Makanya Mas Sapri kemarin saya lihat disentuhkan, dilepas. Begitu disentuhkan, di sini ada kelihatan kapasitor shortnya tuh kelihatan merah. Gitu. Begitu disentuhkan kelihatan lagi merah. Kenapa? Karena diambil videonya untuk testimoni, untuk membuktikan bahwa denyutnya itu seperti itu. Tapi nek jenengan langsung sentuhkan, tek, sudah tahu di sini merah, sebentar aja lap, istilahnya nyala, lap, mati, udah nggak sempat terekam video. Fungsi denyutnya seperti itu, menggantikan kerjaan sampean yang nyentuh enggak. Bahkan saya pernah baca postingannya Mas Kori Ibdianto, pasang MBR di jalur Vibat di mode denyut, ditinggal makan, setelah selesai makan dilihat HP-nya nyala, padahal dijepitkan, istilahnya langsung nih, langsung ke modul, langsung ke PCB-nya dijepitin, jadi ditinggal makan, di setting tegangan misalnya 3,7 atau 3 volt, nggak apa-apa, biarpun ampere gede karena voltasenya rendah, nggak bakal merusak di jalur itu loh. Fungsi denyut itu seperti itu mas. Jadi istilahnya saya lagi di depan kamera, belum baca komennya teman-teman. Jadi istilahnya nek pakai pabrikan step up step down atau model yang lain kan sentuh ndak. Ibaratnya kayak komponen itu ngecarinya kayak ragu-ragu gitu loh, kayak ragu-ragu. Kalau pakai MBRAB setting di 2 volt. Kalau memang nggak ingin ngambil video, setting di 2 volt misalkan, atau 2,5 atau 3 volt. Itu kan masih di jalur aman semua. Di jalur aman, di sebuah sirkuit kan jalur aman, apalagi lewat jalur Vibat. Jenengan jepit aja sudah. Kalau misalkan di HP-nya itu dijepit itu jaraknya deket, beresiko kalau bersentuhan plus dan min, ya udah kasih kabel mas. Di tempatnya Vibat itu kasih kabel, lalu colokannya ini dijepit di kabelnya. Tunggu aja biar dia nyari. Terus satu lagi pengalaman dari Bang Kapasitor Short itu juga, terus beberapa teman-teman kalau ngelewati lilitan, Bang Aryo Alfa Selindo kemarin nyari short di 0,02,
shotnya kecil 0,02. Ketemu di lilitan, lilitannya dibuang dulu. Setelah lilitan dibuang baru eksekusi dilanjutin. Lilitan itu kan juga menimbulkan mau nge-up mau nge-down tegangan, itu kan sama kayak inverter toh. Bayangin, sekarang tegangan di handphone itu cuma 3,7 volt ya. 3,7 volt dari baterai. Kok bisa nyalain sebuah tab dengan 19 volt? Berarti kan di dalam rangkaian handphone itu ada inverter penaik tegangan kan. Inverternya apa? Yo lilitan itu juga kan. Salah satu lilitan. Koyok sama aja kayak misalkan kita membuat sebuah trafo donat kayak gini. Ini contoh trafo donat MBRAB lah ya. Contoh seperti ini. Nah ini dari tegangan gede, dari tegangan misalkan contoh saya bilang tadi 14 atau 15 volt, diturunkan sampai 5 volt, berarti kan ini apa ini? Lilitan toh. Kawat emal yang digulung-gulung, entah hitungannya berapa lilit, nah menurunkan tegangan toh. Di spot ya mas, kalau jenengan buat trafo itu seperti itu. Berarti di komponen handphone tuh pasti juga ada yang namanya lilitan untuk meng-up tegangan. Gak mungkin 3,7 bisa nyalain sebuah layar handphone, apalagi tab, ya toh? Dan pasti bermain di atas itu 19 volt, 17 volt, berapalah itulah. Nah, nek ketemu seperti itu lilitane dicopot dulu. Yo aman Kang, biarpun ampere gede aman, ndak apa-apa. Karena apa ya, voltase rendah ampere tinggi itu lebih aman dibanding jenengan pakai voltase tinggi ampere tinggi. Makanya versi 2022 ini tak buat voltasenya rendah, 4 volt boleh. Jenengan Mas Musleh, jenengan ini misalkan mau disetting cuma 4 volt ya, cuma 4 voltan. Yo gampang Mas, cuma 4 volt. Oh aku butuhnya cuma 4 volt Mas Abi gitu. Yo ini jenengan mainkan lagi. Caranya ini dibuat konstan, lalu tegangan yang di sini dimaksimalkan, ya toh? Keluar 5,4. Jenengan butuhnya cuma 4 volt toh. Yo ini diturunkan Mas, SMPS-nya jenengan turunkan. Ya toh? Nah, butuhnya aku cuma 4 volt Mas Abi, 4 volt, ya toh? Ini cuma 4 volt. Berarti SMPS-nya cuma ngeluarin tegangan 10 volt. Hanya saja nanti berpengaruh di mana? Berpengaruh di ampere. Karena tegangannya yang mensuplai kan kecil. Pengaruh di ampere. Lek tegangannya yang disuplai di sini misalkan besar 15 volt, itu ampere rada gede, Mas. 4 volt ini disotkan mungkin cuma keluar contoh misalnya 20 atau 25 ampere. Tapi lek jenengan ini naikkan sampai misalnya 13 volt. 13 volt misalkan ini ya, ini dinaikkan sampai 13 volt. Gila, di sini kan 5,3 nih. Jenengan mainkan yang di sini nih. Dikurangi jadi 4 volt. Nah, dijadikan 4 volt. Itu nanti kalau disotkan tegangan di sini disotkan itu lebih power, ampere lebih gede. Ibaratnya gini. Kalau mikirin gini Mas, paling penak mikirin gini. Sama duwe mobil, kepingin mobilnya itu kenceng tapi bensinnya sama irit nih. Ya nggak bisa toh. Bensinnya ini sama iritnya sampai 10 volt. Kemudian mobilnya suruh luari atau bensinnya sama irit, mobilnya suruh luari kenceng. Ya nggak bisa. Bensinnya boros nanti yang ngatur bensinnya itu kan di karburatornya, di sketnya lah, atau di apalah itu kan, di palepnya lah yang ngatur di situ. Nah, ibaratnya itu yang ngatur tuh ini jadinya. Bensinnya digelontorkan bensinnya gede masuk ke mesin. Nah, mesin itu yang ngatur nanti ini. Mau dikeluarin berapa itu ini gitu. Wis gampangnya mikir seperti itu, bahasa teknik saya juga nggak terlalu paham. Aku penake lek jenenge bodon-bodonane seperti itu loh, Mas. Lek sing model akrilik seperti ini, udah tak setting di sini pokoknya bisa 5 sampai 5,5 volt cukup. SMPS-nya sudah tak setting. Nah, nyetingnya SMPS di mana? Di SMPS itu kan pasti ada trimpot kecil, Mas. Ada trimpot kecil. Nah, trimpot kecil itu nanti, Mas Musleh, trimpot yang ada di sini
Ada toh di sini tripod kecil ini loh Mas, di sini ya. Ini jadikan potensio. Potensionya di mana? Di sini. Mas Safrul Bahri hadir Om, ya siap Mas. Ikutin penjelasan saya juga ya. Nah, tak jadikan potensio di sini. Tripod dengan potensio tuh cara kerjanya sama. Dia ngatur resistansi hambatan toh. Trimmer potensio, ya toh? Trimmer potensio ngatur. Misalkan di sini 10K kan bisa diatur diturunkan sampai 0, sampai 1K, 2K, 3K. Nah, ini kan diatur lewat ini. Jadi kok ini ada Mas Abi? Ini apa? Ini potensio. Potensio pengatur tegangannya di sini, bukan lagi di sini. Nah, kenapa kok saya pakai ini? Karena SMPS ini nggak hanya sebagai untuk tester, tapi kadang juga saya pakai untuk apa namanya mesin bor, mesin apa namanya anu itu loh. Apa sing biasanya kok nggih ngresiki PCB itu loh. Anu sing biasanya di dia. Nah. Di atas sana. Lah, kenapa kok tak pakai anu tak kasih potensio? Karena ini kan variabel. Saya butuh 24 volt untuk gerinda. Ini kan gerinda toh, fungsinya untuk apa? Kadang misalkan nih PCB seperti ini, misalkan jalurnya ada yang kurang bagus atau apa. Terus solderannya agak sulit nih, misalkan ini solderannya misalnya agak sulit, kita gerinda dulu biar tembaganya itu kelihatan gitu loh. Jadi SMPS ini nggak tak paten tegangan nih, jadi masih tak bisa tak mainkan. Ini bisa keluar sampai 31 volt. Ini karena ini gede ini Mas. Ini 30 ampere 24 volt. 30 ampere 24 volt. Ini biasanya saya pakai di MBR versi 3. Versi 3 itu yang outputnya sekitaran 20 lebih. Yang double engine. Jadi kalau ini tak pakai di MBR yang 5 voltan ini, ya saya cuma nyeting paling 12-13 volt aja, nggak boleh lebih, jebol nanti fatnya. Jadi saya kondisikan kalau jenengan ngambil yang 5 voltan itu minimal tegangan SMPS-nya di atas 12 dikit lah bisa. Atau kembali itu tadi, kalau misalnya Mas Muslih barang udah datang, Mas Muslih belum sempat modifikasi SMPS-nya, cek aja pakai PSU pabrikan biasa ini. Sambungkan ke sini nanti dites. Oh, dengan 10 volt saya udah bisa keluar 4 voltan kok Mas Abi. Saya bilang tadi MBR itu menurunkan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, tetapi yang diupkan ampernya. Dari 10 volt dimasukkan ke MBR, outputnya jadi cuma 4 volt, tapi ampernya gede. Ampernya besar ini. Voltase diturunkan, ampernya diupkan. Ya, nyetingnya seperti itu Mas. Nyetingnya seperti itu. Apa namanya? Kalau misalnya teman-teman rekan-rekan punya SMPS bekas-bekas CCTV atau mungkin dapat hibahan SMPS dari temen, saya malah seneng. Kenapa? Saya lebih cepat ngerjainnya ini. Tentu saja sudah tak tes duluan dengan saya pakai SMPS 10 amperan saya. Sudah tak tes, tinggal tak kirim module tok. Cara ngerangkainya seperti itu, tinggal tancepin aja plus dan min di sini, wes. Gitu. Kenapa kok saya lebih seneng garap MBR seperti ini Mas? Garap MBR yang seperti ini butuh waktu nggak bisa 1 hari, apalagi kalau ada trouble. Ini nggak bisa 1 hari, kadang 2-3 hari. Nah kalau seperti box hitam itu lebih cepet. Kalau yang ini nggak bisa cepet, kenapa? Loh, orang lihat loh Mas, orang kan melihat dalamnya. Yang bikin menarik itu kan dalamnya. Kemudian manajemen pengkabelan itu kan juga dilihat nih. Misalnya kabel amburadul disawang kan ya nggak enak Mas. Kan harus rapi. Ya toh? Dilihat kan juga harus rapi. Tapi kalau di dalam box hitam kan nggak kelihatan nih. Tapi tetap aja biarpun di dalam box hitam saya juga memanage anak-anak itu sebisa mungkin yo rapi di dalamnya. Orang lihat juga rapi. Biarpun tidak tampak dari luar gitu loh. Makanya kalau box seperti ini bisa lebih cepat. Asalkan nggak ada trouble, 1 hari bisa selesai ini. Box seperti ini. Komponen komplit semua ada, 1 hari selesai. Tapi kalau yang ini nggak selesai. Rata-rata mesti 1 hari lebih.
Yo misalkan 1 hari berarti lewancar sudah. Lewancar dari pagi garap, siang mungkin jam 2 jam 3 selesai lewancar. Itu kalau nggak ada trouble ya. Terus perbedaan lagi kenapa kok harganya mirip, harganya lebih mahal, karena di sini ada Ersan 100 ampere. Ya, di sini ada Ersan 100 ampere. Ini yang membuat harganya mahal. Ya, ini juga sama, ada Ersan 100 ampere. Kalau nggak ada Ersan 100 ampere, ya nggak bisa ngebaca lebih dari 10 ampere output MBR ini. Ya, itu yang membuat mahal itu ya salah satu manajemen pengkabelan, perakitan, noto mas. Tidak semudah yang dibayangkan. Noto selesai nggak mungkin juga kita menata tuh sembarangan, gitu. Kita harus natanya juga dilihat rapi itu tadi. Terus orang mandang enak, misalkan ada trouble, bang saya ada masalah, kok displaynya nggak nyala. Yo mas coba diurut itu kabelnya display ke arah mana misalkan. Oh ini kabel display, diurut seret sini. Oh sampai sini bang. Nah coba di situ mas ditarik siapa tahu ada yang lepas kabelnya ini. Nah siapa tahu di sini ada 5 kabel ada yang lepas. Nah itu loh. Jadi orang enak ngerjainnya tuh enak, kecuali bongkar. Nek bongkar memang yo butuh skill. Nah disitulah letak nilainya sebuah harga itu di situ juga. Nah ini juga sudah tak baut, di sini model baut, ada baut, jadi bisa dilepas yang bagian sini. Kalau dulu saya lem semua, ini sudah tak baut, bagian sini aja yang tak baut. Bagian ini saya baut, sisi ini dengan tutupnya nggak saya lem. Nah, tutupnya nggak saya lem. Ya, oke, Mas Musleh kita tes ini sekalian ya. Kita tes ini sekalian berapa sih output MBR-nya ya. Kita tes saja pakai SMP saya. Tes di tempat biasanya saya ngetes dulu. Ini stok solder, blower. Ini anak-anak juga lagi produksi. Ya. Ini Bang Fauzan nyiapin soldernya Bang Fauzan di Barito Selatan. Permintaannya yang Kang aku minta yang sensor magnet aja lah, nggak biasa pakai sensor gerak, bingung aku. Nah ya udah lagi dibuatin. Desain PCB-nya baru kemarin kita jadikan, jadi yo mohon sabar. Memang di bagian sini nggak ada, nilai apa, nggak ada nilai-nilainya atau gambar-gambarnya, tapi di grup sudah tak kasih komponen, daftar komponennya ada di sini semua. Di grup semua. Semua kita buat dari nol. Ini lagi disiapin Bang Fauzan. 2 ya kemarin yang diminta kan 2 PCB ya, 2 box ya. Punya Mas siapa di Malang tadi ya, lupa aku namanya. Itu udah tak siapin Mas, tinggal packing aja. Udah tak taruh di bawah, udah tak taruh di lantai tadi, tinggal aku siapin packingan. Mungkin habis ini tak siapin packingannya. Kita tes dulu ya Mas, pakai SMP saya 30 ampere. Jadi ini colokan ini nggak perlu tak gunakan. Saya cuman mainkan yang ini, yang SMPS ini. Kalau teman-teman yang low budget, istilahnya Kang aku butuh MBR toh, aku punya SMPS, yo alhamdulillah saya seneng sekali karena perakitannya lebih cepat. Manpower saya cuma 2 orang yang rakit MBR, rakit blower, rakit solder, cuma 2 orang. Sedangkan saya banyak fokus ke bagian finishing. Sebelum dikirim tuh pasti tak cekin semua. Plus dan min jangan sampai kebalik Mas Musleh. Jepitkan yang plus bagian atas, yang min di bagian bawah. Oke. Lalu kabel MBR-nya juga kita pasang sekalian. Kabelnya cuma ini ya Mas, cuma 2. Kalau misalnya jenengan punya kabel merek Sansen sebagai PSU lebih bagus. Jadi nanti yang nancep di sini ada 4 kabel. Depan 2, samping-samping 2. Cuman kalau dijadikan mode denyut, nanti salah satu kabel proteknya dilepas, itu aja. Voltase saya turunin dulu. Oke. Ini
kita colokin listrik. Ini SMPS-nya. Ibaratnya Mas Musleh, ini ibaratnya SMPS-nya sampean. Begitu saya colok, tegangan di SMPS itu 8,9, di sini juga 8,7 ya. Ampernya keluar 0,3, nggak apa-apa. Ini bukan ampernya MBR, yang jadi ampere MBR ini loh ya. Dengan tegangan 8,9, kipas yang di sini tuh kayak naik turun. Kayak muter kenceng enggak gitu. Karena memang kurang tegangannya. Kurang tegangannya, oke? Kita jadikan di sini sampai dengan 4 voltan atau 5 voltan ya Mas. Berarti ini yang saya naikkan nih, ini saya naikkan. Ya tegangan SMPS ini saya naikkan. Saya naikkan, ini sudah kita jadikan konstan dulu supaya saya tahu batas maksimal. Ini masih 3,4 volt. Masih 3,5 volt. Saya naikkan lagi. Oh ini ya, saya naikkan. Naikkan sampai seputaran 12,5 atau 13. Ini sudah 4,4 ya, dengan 11,7. Punya Mas Musleh tadi 12 bilangnya, tapi bisa sampai 13. Terakhir tadi WA saya inbox saya mungkin sampai 13-an, bisa Kang K saya setting di 12,5 atau 13 volt. Oke, 13 ya Mas, 13, oke lah, 12,9 nggak apa-apa. Ini sudah keluar 4,9 volt Mas, 4,9 volt. Nah, kalau sudah seperti ini ojo diutak-atik, biarkan aja ini ojo diutak-atik. Yang kita mainkan ini, jenengan mau tegangan berapa? 0,1, caranya kecilin, set 0,1, 0,14 volt. Ini mode konstan. Kenapa saya bilang konstan? Karena lampu di sini nyala terus. Lampu di sini nyala terus. Kalau mau jadikan denyut, ini dibuat ke kiri full. Ini denyut. Semakin Mas putar ke kanan potensio warna hijau ini, dia akan semakin sering berdenyutnya sampai benar-benar konstan. Ya, kayak gini. Ini kan masih denyut nih, masih ada denyut, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Begitu Mas sampaikan full, nah dia hijau terus, konstan. Tegangan di sini juga nggak naik turun, atau tegangan di sini itu stabil. Lah kalau mau dijadikan sebagai suplainya atau sebagai untuk nyalain handphone, ya harus modenya seperti ini, mode PSU. Jangan seperti ini, mode MBR. Yo nggak bisa nyala HP nengko. Saya tes di 0,1 volt ya Mas, 0,14 mode denyut, ya, potensio terendah ini, potensio terendah. Ini abaikan, yang kita jadikan patokan ini 0,1 volt, 0,14. Plus min saya shotkan, udah keluar sekitar 8 ampere, 0,1 8 ampere, nggak ada 1 volt ya, 0,1. Oke, setelah ini saya naikkan di 1 volt. Caranya gimana supaya nggak bingung? Jadikan konstan dulu, lalu Mas naikkan. Yang kita mainkan ini, itu nggak usah, itu biarin aja 1 volt. Udah 0,9. Oke, 0,98, 1 volt, 1,04. Lalu kita jadikan denyut. Jadi untuk ngantem ke komponen yang short itu pakailah mode denyut. Saya tes di 1 volt berapa ampere yang keluar. 1 voltnya udah 39 ampere, mendekati 39 ampere. Ya, 1 voltnya 39 ampere. Saya naikkan sampai 1,8. Saya naikkan sampai 1,8. Nek Mas sudah hafal, Mas Musleh sudah hafal, itu kita naikkan sedikit, lalu kita baca tegangan tertingginya di sini nih. Oh ini masih 1,2, masih kurang. Oh ini masih 1,4, masih kurang. Tapi kalau Mas kepengen enak, nggak bingung lari-lari, jadikan konstan. Set ini 1,6, baru ini diputar, jadikan 1,8. 1,74, 1,8, oke? 1,8 ya Mas, 1,8 lalu jadikan denyut. Nah,
1,8 voltnya di mode denyut dengan input 12,9 volt atau inputnya di sini 12, itu berapa output yang keluar? Output ampere ya. 61 ampere, 63 ampere. 63 ampere. Ya. Kipas di sini rasa-rasanya kayak nyala mati, kayak bernapas. Kenapa? Kayaknya kurang tegangan, Mas. 12,9 itu masih kurang tegangan nih. 12,9 itu. Saya naikkan dikit di seputaran, ini saya naikkan dikit ya. Kan 12,7 ini saya naikkan dikit. Ini kan 5 volt, saya naikkan supaya sampai seputaran 5,5 lah. Biar agak ada tegangan, atau di sini 13 setengah lah, coba saya naikkan. Oke, sekian aja. Jangan dinaikkan tinggi. Nah, dinaikkan tinggi fatnya nggak kuat di sini, jebol, karena ini memang tak dikasihkan tegangan 0 sampai 5,5 atau 6 volt ke bawah. Oke. Ini sudah agak naik dikit. Lalu kita tes lagi di 1,8. Kita turunin. Kalau misalkan ampere sama, nggak ada perubahan, berarti itu sudah di ampere maksimal. Cuman nafasnya kipas nggak akan kelihatan, biasanya perubahannya di situ. Kalau tadi kipasnya kayak bernapas gitu, kayak ketarik tegangan nih. Untuk nyalain kipas, kayak kipasnya kayak kenceng enggak gitu. Oke, 1,8 mode denyut, 1,8 volt. Ini 13,5. SMPS-nya 13,5. Di sini 1,8 volt. Kita coba shortkan. 64 ampere. 65 ampere. Ada sedikit perubahan. Wih, berasap, Mas. Ini berasap ini. Tuh. Cuman saya sentuhin loh. Udah keluar percikan. 1,8. Coba tes di kawat nikelin. Panas, Mas. Panas. Sebentar aja panas sudah. Panas. Satu 1,8 kalau di-shotkan langsung keluar 64 ampere. Ini pakai kawat nikelin, jangan pakai jarum pentul. Jarum pentul percuma, udah jarum pentul pasti putus. Kayak kawat nikelin gini hampir sama dengan kawat nikelinnya blower itu loh. Cuman ini lembaran, kalau yang blower kan model spiral. Satu 1,8 udah keluar 12 ampere dengan beban. Nah, ini kan kelihatan denyutnya kecil banget, atau merahnya menyala enggak. Nah, kalau dijadikan konstan ya dia merah. Loh, merah terus. Gitu? Loh. Lalu kalau Mas misalkan naikkan dikit ya, ini tadi kan 1,8 ya. 1,8. Mas naikkan dikit gitu. Nanti udah kelihatan sekali perubahan ampere. Loh, ya toh? Padahal denyut. Seperti ini. Ini yang dimaksud denyut. Kepingin denyutnya semakin cepat, frekuensi denyutnya semakin cepat, yo saman putar ini, Mas. Nanti semakin cepat dia mompa. Nah, ya toh? Ini yang nggak dimiliki MBR yang lain, yang pakai step up, step down seperti itu. Kalau saya jadikan konstan, merah menyala terus. Ya. Ampere di sini terlihat cuma seputaran 4 ampere, di sini udah keluar 15 ampere loh. Makanya display ampere ini nggak sama, yang ini dengan ini nggak sama. Oke. Terus misalkan setelah digunakan, selalu turunkan aja, Mas, tegangannya. MBR ini ada stabilizer. Maksudnya apa? Padahal settingan tadi kan 0,1 kan. Nah, kalau bebannya ringan, dia malah ngedorong bisa jadi 0,2.
karena bebannya ringan. Ada stabilizer ya MBR ini. Beda dengan versi 2021. Panas. Oke. Aduh, tak cabut aja, panas soalnya. Mau lepas gak berani saya kalau panas. Yush. Ya, oke. Satu aja. Yuk, panas ya. Masih ada panas. Jadi itu ya, Mas Musle tutorialnya kalau SMPS jenengan sendiri yang menyiapkan ya. Jenengan sendiri yang menyiapkan SMPS seperti itu. Nek cara apa masang masang potensio sudah ada di grup. Terus ada jalur yang harus jenengan potong. Intinya gini, besinya box itu dengan ground sama AVO itu nggak boleh terhubung. Besinya itu kayak gini ini ya Mas, ini kan besinya body, ini sama AVO dengan ground di sini kan pasti ada jalur AC ya. AC itu kita nggak bisa sebut plus dan min toh, nggak bisa kita sebut plus dan min karena jalur alternating current atau jalur bolak-balik gitu. Ada AC2 kemudian ground. Nah, sampean AVO ini dengan ini sampean AVO. Kalau dia masih nyambung itu bahaya. Ya kalau grounding rumah kita bagus, kalau enggak koyo nyentuh komputer desktop sengkring gitu lah. Jadi mau modifikasi dicopot dulu, dilihat, kemudian ada jalur di PCB ini yang berhubungan dengan grounding di cutter Mas Musli nyelam aja di grup, ada postingan saya tentang SMPS gitu, modifikasi SMPS. Ketik aja di kolom pencarian modifikasi SMPS atau sesuatu yang berhubungan dengan SMPS, pasti nanti muncul penjelasan beberapa postingan saya. Ya. Sementara itu yang bisa tak sampaikan, saya harus nyiapin punya Bang Fauzan, punya Mas siapa tadi di Malang, kemudian Bang siapa di Sumbawa. Yang di Sumbawa, abang yang di Sumbawa blowernya udah tak siapin. Ini tinggal saya setting blower, kemudian juga modul solder set tanpa box udah tak siapin juga, udah tak tes kemarin juga, tinggal packing. Tak usahakan hari ini. Ya kalau nggak hari ini pastinya besok, soalnya udah jam piro, jam 2 ya. Tapi saya usahakan semuanya hari ini. Lah nggak tercover hari ini, yo pasti besok, pasti tak kirim. Nggak mungkin tak kirim. Hanya ingetin aja, saya kadang lupa. Terima kasih sudah panjang lebar saya jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.